Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan mengangkat dan membahas satu event, yaitu Festival Garam. Nah, Festival Garam ini akan dilaksanakan di Kecamatan Kalianget. Nah, kita tahu bagaimana sejarah Kecamatan Kalianget yang dulu sejak zaman Belanda menjadi sentra produksi garam terbesar di Indonesia, bahkan memasok garam yang cukup banyak untuk berbagai daerah di Indonesia. Dan ini terjadi sejak zaman Belanda. Untuk itu di daerah sana banyak peninggalan Belanda yang berupa cagar budaya, dan ini lestari sampai sekarang. Nah, salah satu yang membuat Festival Garam ini diadakan, nah itu karena di Kalianget sendiri banyak terdapat produksi garam sampai saat ini. Nah, untuk membahas lebih detail, lebih jauh, apa dan bagaimana mengenai konsep pelaksanaan Festival Garam, tentu di studio sudah hadir bersama saya yang pertama Herli Wahyudi, Ketua Panitia Pelaksana Festival Garam 2025. Selamat siang Mas Herli. Siang. Semangat ya. Semangat. Oke. Yang selanjutnya di studio juga hadir bersama saya Bapak Irwan Haryono, bagian TJSL PT Garam Kalianget. Selamat siang Pak Irwan. Selamat siang Mas Taufan. Sama-sama. Oke, untuk Sobat Wisata ketahui, TJSL sendiri adalah kepanjangan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Nah, yang pertama kita akan coba menggali hal mengenai Festival Garam ini kepada Panitia Pelaksana, Mas Herli. Siap. Nah, Festival Garam ini yang keberapa kali diadakan? Untuk Festival Garam yang tahun 2025 ini, kebetulan pertama kali yang masuk dalam kalender event Kabupaten Sumeneb. Oke. Jadi ini event bisa dibilang event pertama lah. Oke. Pertama yang masuk ke kalender event ya. Event. Tapi sejarah memang mencatat beberapa tahun sebelakang memang ada ya. Dari zaman dulu sudah ada. Oke, ada Festival Garam juga ya. Ya. Oke. Sebenarnya apa Mas tujuannya dari event ini, Festival Garam? Tujuan kita selaku panitia salah satunya itu melestarikan budaya yang seperti sampean bilang tadi itu. Iya. Karena khususnya di Kecamatan Kalianget masih ada dan hampir bisa dilihat keberadaannya itu budaya yang terkait khususnya garam dari peninggalan masa zaman Belanda itu. Oke. Selanjutnya untuk mengenang dan memperkenalkan kembali tokoh pembuat garam yang diyakini oleh khususnya masyarakat desa Karanganyar dan Kaki Papas. Nah, karena ini kebetulan lokasinya nanti di desa Karanganyar, karena diyakini orang pertama kali yang membuat garam itu adalah Angga Suto. Jadi kita mencoba mengenalkan kembali ke anak-anak dan orang sekitarnya untuk lebih mengenal lagi siapa sih Angga Suto itu. Oke. Artinya ada upaya untuk melakukan alih informasi, memberikan semacam informasi kepada generasi muda bahwa penemu garam di Madura yang khususnya yang diyakini adalah Pangeran Angga Suto ya. Angga Suto ya. Oke. Festival Garam sendiri ini konsepnya seperti apa pelaksananya? Bisa dijelaskan? Bisa. Untuk konsepnya itu rangkaiannya kan dilaksanakan di tanggal 21 September. Hari Minggu ya? Hari Minggu. Dari pagi kemungkinan jam 10 kita pembukaan. Lalu habis itu ada panen raya garam. Habis itu ada lanjut ke sore itu ada santunan anak yatim. Iya. Ada, ini yang spesial Mas. Iya, gimana?
Kalau biasanya penampilan khususnya tari itu kan ada panggung stage. Iya, stage. Kita beda kali ini. Kita langsung menggunakan panggung alami, artinya background yang kita pakai nanti itu garam murni, garam asli. Gitu. Jadi nggak ada panggung seperti biasanya pertunjukan lainnya. Iya. Dan di situ nanti kita kemas tari kolosal yang bisa memiliki gambaran bagaimana sih sejarah garam terbentuk dan siapa yang orang pertama kali. Jadi akan digambarkan dari penampilan tari kolosal. Oke. Itu yang spesial. Itu ada semacam kayak drama musikal atau sendera tari ya. Ya. Sehingga kemudian dari tampilan yang akan ditampilkan, penampilan seninya itu ada semacam sejarah lah. ya drama musikal di mana itu menggambarkan bagaimana sejarah garam itu ditemukan. Ya. Gitu ya. Ini yang menarik, Mas. Bahwa nanti tidak ada stage. Kemudian ada Garam stage asli. itu ya dari garam itu gimana? Apakah berbentuk garam yang ditumpuk kemudian di atasnya dijadikan panggung atau bagaimana? Ya, kita bikin Unik mungkin. Gambarannya ya gunungan kecil berbentuk garam lah. Gitu ya. Jadi di belakang katakan pemain itu penari itu ada beberapa gunungan kecil garam berupa garam. Artinya nggak perlu dijelaskan secara detail. Ya. Kalau sobat wisata penasaran datang aja. Gitu ya. Itu makanya tadi saya bilang yang spesial itu nanti. Iya. Jadi oke. Nah itu kapan dan di mana tepatnya pelaksanaannya itu, Mas? Tepatnya itu di Desa Karanganyar, lebih spesifik lagi di Kantor Pegaraman 1. Kantor Pegaraman 1. Pegaraman 1, Desa Karanganyar. Karanganyar yang ke selatan. Tanggal 21 dari jam 10 sampai selesai pelaksanaannya. Sebagai sebuah event budaya, tentunya ini menarik untuk didokumentasikan. Ya. Apakah melibatkan teman-teman fotografi? Nah, kebetulan pada kegiatan kali ini kita juga berkolaborasi dengan teman-teman KFI. KFI itu apa singkatannya? Komunitas Fotografer Indonesia itu. Komunitas Fotografer Indonesia. Sumenep ya tapi ya? Sumenep. Ya, terus bagaimana Kita respon mereka? Kolaborasi, alhamdulillah respon beliau baik dan insya Allah akan bergabung di Festival Garam. Gitu Dia ya. akan mendokumentasikan dari bagaimana awal pembuatan garam dan bagaimana jenis-jenis garam di situ akan nanti ditampilkan di berupa pameran. Oh, ada. Berarti itu untuk pameran sendiri itu melibatkan teman-teman KFI Sumenep. Tetap temanya ya garam. Oke. Ada pameran. Ada nanti. Jam berapa itu buka? Itu jam 10. Jam 10 ya pamerannya. Sampai malam sampai selesai. Oke. Teman-teman KFI sendiri ketika kemudian diajak turut serta dalam mendokumentasikan event budaya seperti ini, apakah dalam konsep lomba juga atau bagaimana? Kebetulan beliau teman-teman KFI berinisiatif itu dalam konsepnya dilombakan. Dilombakan ya. Biar lebih menarik katanya gitu. Gitu. Oke. Temanya apa nanti? Di festival garamnya atau kan acaranya ada pagi, sore dan malam. Nah, di momentum yang mana? Sebenarnya itu ikut di rangkaian festival garamnya. Iya. Cuman ada beberapa agenda acara itu seperti pendokumentasinya itu diambil dari teman-teman KFI. Beliau ada on the spot juga nanti di saat panen garam raya itu. Beliau ambil di on the spotnya. Mungkin yang dilombakan itu yang di on the spot. Ya, ada katanya juga saya dengar ada festival tanpangan tanan. Ada. Berarti di situ juga nanti. Ada di situ. Cuman situ ya? Beda pelaksana. Oh, beda pelaksana. Beda pelaksana. Tapi masih dalam satu area ya, satu area. Ya. Sekarang saya coba beralih kepada Pak Irwan. Nah, Pak Irwan. Sebenarnya bagaimana dukungan dari PT Garam sendiri terhadap pengembangan budaya berkaitan dengan event-event yang judulnya terkait dengan garam. Nah, gimana itu Pak dukungannya? Silakan. Kalau PT Garam sangat mendukung sekali ya Mas. Iya. Karena ini adalah momen yang sangat penting.
dan momen yang sangat berharga sekali Iya. bagi PT Garam. Ini adalah kesempatan baik karena PT Garam bisa memperkenalkan inilah hasil garamnya dan mungkin bisa diberikan tahu juga tentang produk-produk garamnya yang begitu banyaknya juga PT Garam memproduksi bermacam-macam garam olahan Iya. kepada anak-anak muda mungkin yang belum tahu tentang yang edukasi tentang garam itu, karena ini kan garam itu berbicaranya kan mungkin produksi yang produksi garam itu adalah yang sangat tua Mas, mungkin di Iya, iya, Indonesia iya, ya. di Indonesia ya. Iya, kemungkinan besar anak-anak mudanya belum tahu tentang ini. Artinya Juga yang istilah sekarang seperti Gen Z Gen Z, atau ya, kan, Gen Z seperti gitu ya, itu. Gen Z. Gen Z ya. Ya. Seperti itu Mas. Berarti sebagai perusahaan besar BUMN, PT Garam juga memang harus mempunyai semacam tanggung jawab untuk pengembangan budaya ya. Betulkah demikian, Pak? Betul Mas. Kebetulan saya ada di bagian TJSL ya, TJSL. tanggung jawab sosial lingkungan. Jadi tugas saya adalah di samping memperkenalkan garam itu Mas, juga saya memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti beasiswa dan segala macam yang diperlukan oleh masyarakat Mas. Itu dengan melalui proposal yang diajukan kepada PT Garam, sehingga hubungan kita dengan masyarakat di sekitar produksi garam itu erat Mas, terjaga ya. Seperti itu bisa dijaga oleh masyarakat sebagai juga mungkin cagar budaya ya. Iya. Sebagai cagar budaya juga. Karena ini perusahaan yang sudah tua. Iya, cukup lama ya, karena ini istilahnya akuisisi dari pemerintah kolonial Belanda ya. Menurut saya menurut saya juga, saya pernah membaca di buku karena sejak zaman VOC ya, bukan zaman Belanda lagi, VOC. Mungkin VOC kan berarti Portugis Mas. Iya, lebih sebelum itu ya. Iya. Tapi memang saya pernah melihat Pak di sana ada sebuah bangunan cagar budaya. Saya dulu memang sempat melakukan semacam survei kecil-kecilan, tapi saya tidak membahas tentang produksi garamnya Pak. Tapi saya lebih pada bagaimana konservasi cagar budaya yang dimiliki oleh PT Garam. Di situ ada satu bangunan yang tertulis 1911 ya. Kalau enggak 1914. Betul. 1911 atau 1914? 1911 kalau 11 ya. Iya. Oke. Nah, itu jadi saya berpikir memang Kaliangat ini wajar kalau dulu disebut kota Kaliangat, kota garam gitu. Kota tua lah. Iya. Di dulunya kan disebutnya kota garam. Kota garam Kaliangat. Nah, berkaitan dengan itu Pak, pada saat nanti festival garam dilaksanakan, posisi PT Garam sendiri ini memberikan kontribusi apa Pak? Misalnya nanti ada stand pameran yang juga tadi disampaikan oleh Bapak, ada semacam sosialisasi tentang pentingnya garam misalnya, atau apa? Silakan. Oke, ya. Di samping juga saya menyediakan tempat untuk pelaksanaan festival ini, mungkin langsung ke tempat aslinya Mas Heli ya. Iya. Di samping itu juga teman-teman mungkin nanti menyediakan tempat memperkenalkan produknya PT Garam. Gitu seperti garam olahan itu Mas, seperti sepa ada Mas. Iya, seperti garam meja. Juga garam untuk garam kesehatan yang namanya lososa itu. Lososa ya. Seperti itu Mas. Oke. Kira-kira nanti teman-teman dari PT Garam sendiri mendatangkan tamu nggak dari luar Pak? Misalnya mitra-mitra kerja PT Garam di luar untuk ikut berkunjung pada festival garam ini. Apakah ada rencana itu? Kalau kemarin saya komunikasi dengan bagian humas, Pak Miftah. Pak Miftah ya. Insya Allah akan diusahakan seperti itu Mas. Iya. Karena dengan jadwal kepadatan PT Garam itu seluruh Indonesia Mas. Jadi mungkin yang berkaitan langsung dengan itu seperti pemasaran, teman-teman pemasaran, marketing. Iya. Itu banyak tugas-tugas tersendiri Mas. Okay. Iya. Ya, jadi masih situasional ya. Iya. Situasional. Begitu Mas. Ya mungkin
akan diusahakan nanti Mas. Seperti itu. Ya, saya coba beralih ke Mas Herli. Ya. Ketika menggandeng fotografer ya, Mas Herli, yang saya tanyakan sebenarnya dalam kacamata fotografi, yang menarik dari event-event budaya ini pada sisi apanya? Saya bertanya begini karena tentunya panitia pelaksana ketika sudah jelas ada kerjasama dengan KFI pasti omong-omong lah bagaimana dunia fotografi ini, bisa dijelaskan Mas? Jadi kenapa kita gandeng KFI itu kita akan fokuskan ke tradisionalnya Mas. Tradisi. Jadi ya. seperti alat petani garam itu kan sudah banyak yang beralih. Betul. Iya. Nah, kebetulan masih ada di Desa Karanganyar dan Pinggir Wapas itu ada yang sebagian masih tradisional, ada yang sudah beralih ke modern lah istilahnya gitu. Iya. Jadi nanti kita tekankan ke teman-teman KFI itu lebih fokusnya itu yang ke tradisional. Iya. Dalam bahasa Madura nyari kasih konana gitu. Nyari ya. yang sekona. Sekona iya. Jadi nanti pamerannya itu ada yang dalam bentuk fotonya ya, dalam dokumentasinya itu ada yang berbentuk tradisional gitu. Hasilnya itu ada yang juga berbentuk yang modern. Oke. Pertanyaan saya, pameran yang akan dilaksanakan tanggal 21 September ini, pameran foto maksudnya ya. Ini berarti adalah foto-foto yang dibuat sebelum pameran itu dilaksanakan ya. Artinya memang teman-teman sekarang sudah hunting ya. Sudah hunting. Jadi nanti misalnya seperti yang saya sampaikan bahwa peralatan yang masih tradisional itu sekarang istilahnya sedang diburu ya, diburu untuk difoto dan akan dipajang. Ya. Itu biasanya ada waktunya nggak Mas? Atau bebas menurut mereka? 1 minggu biasanya. 1 minggu ya? 1 minggu. Rencana ada berapa foto yang akan ditampilkan di sana? Sementara yang sudah mendaftar di KFI itu kurang lebih ada teman-teman 30 foto ya? 30 fotografer. Kan tidak menutup kemungkinan satu orang itu kan bisa memamerkan 2-3 hasil gitu karyanya nanti. Jadi targetnya foto yang di store ya? Ya. Mau satu orang kirim 2, 3 atau 5 nggak masalah. Oke. Dengan uniknya kegiatan ini bahwa garam itu menjadi identitas Madura bahkan Kalianget ya. Adakah informasi dari teman-teman KFI akan mendatangkan fotografer dari luar Sumeneb? Apakah sudah ada itu? Kalau informasi yang didapat dari luar Sumeneb itu masih diupayakan. Tapi yang jelas yang sudah pasti nanti informasi dari teman-teman itu saat on the spot di panen rayanya itu akan menghadirkan model. Jadi apa ya, di huntingnya on the spotnya itu ada beberapa model yang langsung turun ke lahan. Oh gitu. Itu jadi salah satu objek juga nanti. Model-model itu. Model-modelnya. Dari mana? Sumeneb, Surabaya? Dari Sumeneb. Surabaya juga. Dari Pamekasan ada katanya. Gitu ya. Terus gini, yang selanjutnya, bagaimana teman-teman di kepanitiaan itu membangun keterlibatan dengan masyarakat sekitar? Kalau dengan perusahaan ya seperti PT Garam sudah dijelaskan tadi. Nah, bagaimana Anda membangun kebersamaan dengan masyarakat untuk menciptakan event ini? Itu berapa orang kira-kira tim yang dibentuk Mas, panitiaan? Kalau dari kami komunitas itu kurang lebih 20 orang Mas. 20 orang ya? 20 orang itu termasuk teman-teman dari PT Garam? Enggak, itu kan apa komunitas ya? Yang dari komunitas kita sendiri gitu. Panitiaannya. Bagaimana cara kita untuk pendekatan lah istilahnya. Di acara Festival Garam ini kan tidak hanya melibatkan PT Garam. Iya. Kita juga melibatkan dari unsur desa, iya. Dari kebudayaannya juga ada, seperti musik tongtong. Iya, tongtong ya. Kebetulan kan di Desa Karanganyar ada, jadi kita memanfaatkan yang ada. Jadi otomatis ketika Festival Garam ini digelar, apa ya, roda ekonomi lah istilahnya akan mulai hidup khususnya di Desa Karanganyar itu, karena keterlibatan semua insya Allah akan dilibatkan. Oke. Memang seperti yang kita tahu bahwa Bapak Bupati kita, Bapak Bupati Sumeneb menyelenggarakan banyak event melalui kalender event kan, dalam salah satu upayanya adalah untuk menstimulasi usaha kecil dan menengah UMKM, dan ini
semua panitia pelaksana event memang wajib lah menyertakan atau menyiapkan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya UMKM di sekitar itu. Ya, itu kira-kira ada berapa UMKM, Mas? Kalau rencana kami itu kan di Kecamatan Kalengat itu kan 7 desa. 7 desa, oke. Itu rencana kami itu tiap desa sebisa mungkin mengirimkan satu perwakilan. Berarti, jadi nanti itu satu stand ya? Satu stand. Itu rencana kami. Harapan kami seperti itu. Jadi 7 desa plus mungkin pihak terkait atau pihak yang mau terlibat kami persilahkan. Oke. Biasanya dalam setiap event ya, mantenan atau apapun, apalagi ini event, menurut saya event besar, itu nanti biasanya ada pedagang-pedagang kecil yang juga ikut bergabung di event itu. Biasanya nanti dikoordinasi juga ya sama panitia ya. Cuman nanti, posisinya di sini kita atur ya, diatur. Kita permudah lah, tujuannya kan salah satunya kan UMKM lokal. Jadi kita tidak akan mempersulit itu, cuman nanti kita akan atur lokasi atau posisinya di mana. Itu wajib itu ya. Karena nanti itu ini Mas, sebagai panitia juga harus memperhatikan istilahnya manajemen lingkungan terkait sampah gitu. Ya itu. Oke, yang kedua, ketika ada rencana nggak ke depan festival garam itu akan disulap seperti apa? Misalnya 2-3 tahun mendatang. Mungkin kalau rencana itu pasti ada. Jadi kan enggak mungkin dibocorkan hari ini, Mas. Oh gitu. Jadi biar penasaran ya. Teman-teman atau masyarakat umumnya di luar Kecamatan Kalengat datang dulu tanggal 21 menyaksikan bagaimana tampilan tahun 2006, pasti akan lebih spektakuler. Gitu. Yang pastinya ada perubahan lah nanti. Ada tiket atau bagaimana? Gratis ya. Gratis. Siapapun bisa datang. Siapapun bisa hadir. Nah, yang berikutnya saya pindah ke Pak Irwan ya Pak. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak potensi garam sendiri untuk di daerah Karanganyar, Kecamatan Kalengat lah secara umum? Karena saya dulu pernah ini Pak, pernah membaca sebuah literatur bahwa kualitas garam terbaik di Indonesia itu di Kalengat. Apakah benar demikian Pak? Memang benar Mas. Benar ya? Kalau saya juga baca di buku PT Garam zaman dulu. Saya punya itu. Memang Belanda itu memang sangat cerdik lah Mas ya, sangat pandai ya. Mungkin karena dari pandainya itu maka ditunjuklah di di daerah Karanganyar dan pinggir bawah itu sebagai garam terbaik ya dunia, bahkan dunia dunia. Tadi sudah saya tadi bincang-bincang sebelum ini dengan Mas Eli bahwa tidak lepas juga dengan sejarah mengatakan bahwa dulu ada penemu garam katanya. Siapa Mas Feli? Angga Suto. Seperti itu. Mungkin dari itu Belanda datang ke sini dengan dengan cerdiknya juga, dengan menguasai memonopolinya, maka diambil alih lah. Seperti itu. Memang di situ memang garam terbaik Mas. Iya, makanya sampai mendunia itu. Betul. Sampai diangkut oleh dulu waktu saya kecil itu kan saya di Kalengat rumah saya. Kalengat ya. Ya, sampai diangkut dengan kapal-kapal besar punyanya PN Garam pada saat itu, juga dulunya sekali bukan PN Garam, PGSN namanya. PGSN ya, Pabrik Garam dan Soda Negara. Iya, Soda Negara. Saya pernah baca bukunya itu. Buku itu terbit tahun berapa? 1970-an. 70-an saya baca buku itu. Memang luar biasa sekali ketika bicara garam dan layak kemudian menjadi festival ya. Betul. Cuma ini nanti tugas teman-teman PT Garam sama panitia ya. Artinya ada masyarakat, ada komunitas yang mau bergerak. Nah, teman-teman PT Garam pasti mendukung. Saya mendukung sekali Mas, kan di sini dengan adanya festival ini saya sangat juga terharu ya, terharu juga bangga seperti itu. Mas Herli sebagai ketuanya, saya sampai dimasukkan ke dalam grup festival itu seperti itu. Saya sangat senang sekali karena PT Garam itu juga untuk memanfaatkan momentum festival ini sebagai inovasi Mas, sebagai memperkenalkan inovasi dan produk-produk barunya PT Garam seperti itu. Oke. Mas Herli, ini pertanyaan saya berikutnya. Fotografi KFV sudah diajak ikut. Nah,
apakah ada upaya ke depan dengan menggandeng KFI ini, promosi-promosi ini lebih dalam tanda kutip lebih bagus ya, karena mereka itu ahli lah di dunia foto gitu. Itu bagaimana Mas? Ya, jelas harapan kami itu kenapa kami menggandeng KFI, tujuannya mungkin salah satu promosinya ke depan biar lebih menarik, bagaimana orang luar khususnya luar Madura itu paling tidak dengan melihat hasil dokumentasi mereka mengetahui bagaimana garam itu terbuat, dari mana asalnya garam, dan mungkin siapa pencetus atau penemu pertama di Madura itu siapa. Melalui hasil dokumentasi teman-teman KFI diharapkan ke depannya banyak orang luar yang tertarik. Oke. Kemudian ini, nah dari PT Garam sudah memberikan banyak pandangan, terus kemudian setuju terhadap event ini. Nah, peran pemerintah Kabupaten Sumeneb sendiri bagaimana menurut Mas Herdi berkaitan dengan pelaksanaan event ini, Festival Garam? Kalau peran pemerintah disebut Porapar ya? Porapar ya khususnya ya, mendukung, karena tidak hanya di event-event brand lainnya. Kita tahu kan ada berapa event di Kabupaten Sumeneb itu. Iya, 110 ya. Ada yang keseniannya, ada pariwisatanya, ada budayanya itu. Makanya saya bersyukur juga Mas, karena kebetulan saya orang pribumi asli sana, kan, dan berniat melestarikan budaya lokal atau mengangkat garam itu, karena secara tidak langsung saya sampai hari ini ya berkat garam juga. Gitu. Artinya dari industri garam sampai per hari ini jadi seperti inilah istilahnya ya. Jadi mata pencaharian dari masyarakat, secara umum masyarakat Desa Karanganyar dan Pinggir Papas ya. Desa Karanganyar dan Pinggir Papas. Oke. Sebelum saya akhiri, ya. Silakan Mas Herli memberikan semacam ajakan buat masyarakat atau siapapun yang ingin berpartisipasi menonton di hari itu Festival Garam. Silakan. Buat masyarakat Sumeneb pada umumnya jangan lupa hadir di Desa Karanganyar tanggal 21 September 2025 dari jam 10 sampai selesai. Di sana akan dilaksanakan Festival Garam, ada pameran foto, ada juga nanti festival tangan-tangan. Jadi harapan kami, ayo sama-sama meriahkan dan melestarikan budaya. Gitu. Dengan datang ke Festival Garam. Ke Festival Garam di Desa Karanganyar. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya beralih kepada teman-teman di PT Garam. Jadi Pak Irwan Haryono mungkin bisa memberikan semacam edukasi. Misalnya kita tahu kalau garam itu macam-macam ya Pak. Ada yang beriodium dan tidak beriodium. Nah, ini silakan himbauannya seperti apa di sini. Saya berbicara masalah produksi PT Garam Mas ya. Produksi PT Garam itu tidak ada yang tidak beriodium Mas. Semuanya beriodium, diantaranya garam halus yang namanya anak sehat. Terus segitiga G. Juga yang terkenal yang viral itu Lososa Mas. Itu viral karena apanya Pak? Karena Lososa ini sangat bermanfaat Mas untuk kesehatan, yang darah tinggi, kencing manis dan segala macam. Aman ya untuk karena dari singkatannya saja Lososa itu low sodium, berarti sodiumnya rendah, natriumnya yang tinggi. Artinya aman untuk darah tinggi. Iya. Berarti gini Pak ya, tidak semua orang yang punya darah tinggi itu harus menghindari garam. Makanya pakai garam Lososa. Nah, itu Mas, saya anjurkan itu. Walaupun walaupun harganya agak mahal sedikit, tapi aman. Tapi itu aman dan bermanfaat sekali untuk kesehatan, Mas. Makanya ini produk Lososa ini tidak dijual bebas. Secara bebas. Gitu. Itu kalau mau beli biasanya di Indomaret ya, atau di toko-toko besar marketplace bisa ya. Bisa. Berarti itu yang garam yang aman. Kalau di produksi garam masyarakat sendiri, apakah selama ini yang diketahui apakah masih ada rakyat itu masyarakat
mengkonsumsi garam yang tidak beriodium, Pak? Ya, begini Mas, soal iodium atau tidak iodiumnya. Kalau menurut saya yang saya baca di buku ya, untuk air laut di Kaliangat terutama Sumenep lah ya, Kaliangat itu walaupun tidak pakai iodium Mas, itu sudah air garamnya itu sudah sudah sehat. Oh gitu. Mungkin orang di sana sendiri Mas Herli sudah tahu sebenarnya. Oh gitu ya. Iya. Cuma nggak bilang-bilang. Nggak cerita. Iya. Okay. Kan yang ada iodiumnya itu seharusnya yang selalu banyak iodiumnya itu orang-orang yang ada di pegunungan kan seperti itu Mas. Ya, oke. Yang jauh dari laut. Gitu. Ya. Oke, mungkin ada lagi sebelum saya tutup. Saya sudahi. Cukup ya? Cukup ya, Pak Herli? Cukup. Pak Irwan. Oke, kita akhiri dulu. Demikianlah podcast kita kali ini bersama Herli Wahyudi, Ketua Panitia Pelaksana Festival Garam, dan yang kedua Pak Irwan Haryono dari PT Garam Kalianget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumenep.